Karena itulah banyak dari sekian PSU ini yang kemudian kita stuck itu dalam arti ngejarnya kemana ini ya gitu. Pengembang ditanya merasa sudah diserahkan. Nah, begitu kita tanya diserahkan ke siapa, ternyata diserahkannya ke Pak RW. Pak RW-nya ternyata yang dulu sudah pindah rumah gitu. Dulu rumahnya misalnya di Sawo Jajar, sekarang sudah pindah di Grand PJ gitu ini ya. Yang di situ malah sudah ditinggal, sudah dibeli orang lain lagi gitu. Ya karena memang namanya masyarakat kok diserai PSU gitu ya. Nah, problem-problem ini Bapak Ibu sekalian. Satu hal, berikutnya lagi, begitu ngomongin tentang site plan yang disepakati. Zaman dulu Pak Wahyudi, Bu Ira, site plan itu kayak peta buta gitu. Tidak keluar dimensi-dimensi yang rigid. Tidak keluar dimensi yang rigid, misalnya lebar jalan berapa, panjang jalan berapa, seperti itu. Yang ada itu hanya rencana coupling komersial dan kemudian rencana coupling non komersial, seperti itu. Disinilah yang kemudian pada saat dilakukan verifikasi yang sifatnya teknis detail, sifat teknis detail itu kami ini kayak meriksa speed drawingnya proyek. Jadi diukur beneran ini pakai meteran, panjang jalan, lebar jalan, ya jadi banyak deviasi gitu kesannya di sana. Walaupun dulu memang boleh karena aturannya bikin site plan di tahun sekian dulu itu belum ada ketentuan yang pasti. Nah, inilah yang kita berharap, kita mendorong untuk kita bisa melakukan proses-proses penataan PSU secara clean and clear. Ada regulasi yang bisa menjadi pedoman bagi kita untuk solusi hal-hal perumahan sing dibangun sebelum adanya aturan-aturan yang firm tadi gitu. Karena itulah Bapak Ibu, kami menilai, kami berharap penyerahan-penyerahan PSU seperti ini yang kita lakukan bukan hanya sekedar formalitas administratif gitu, tetapi juga langkah krusial kita untuk memastikan bahwa pembangunan perumahan berlangsung berkelanjutan dan kita juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Karena Bapak Ibu, PSU yang belum diserahkan secara real, secara legal formal kepada kami, pemerintah Kota Malang itu mau turun melakukan pembenahan juga tidak bisa. Karena asetnya belum tercatat di pemerintah daerah, belum tercatat di daftar barang milik daerah, belum kita tetapkan perangkat daerah selaku pengguna barangnya. Padahal Bapak Ibu, warga masyarakat kan taunya jalan di depan rumah saya lubang-lubang tidak terpelihara. Jalan di depan rumah saya drainasenya buntu, butuh penanganan gitu. Nah, inilah yang kemudian sekali lagi kita mendorong kita supaya juga bisa melakukan pelayanan kepada warga masyarakat. Hal-hal seperti ini cepat kita bisa tuntaskan. Dari data-data yang ada ini di DPU PRPKP, perumahannya banyak banget gitu yang sudah menyerahkan PSU ini juga masih belum signifikan sesuai jumlah perumahan yang ada di Kota Malang. Karena sekali lagi di Kota Malang perumahan itu memang di satu sisi sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat, dari sisi pengusaha juga melihat menjadi satu sektor bisnis yang cukup menjanjikan juga bisnis properti seperti ini. Bahkan tidak hanya perumahan, tetapi juga kalau di Kota Malang kawasan-kawasan ruko, kawasan-kawasan rumah toko ini Bapak Ibu itu juga ada regulasi tentang PSU-nya. Kenapa saya singgung tentang ruko Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat di depannya ruko-ruko itu biasanya ada satu halaman yang cukup lebar yang dipaving, yang kemudian di sana difungsikan untuk tempat parkir. Karena ini bagian dari PSU, bagian dari Fasum itu ya, saya melihat perlunya ada penataan yang clear juga tentang hal ini. Karena kalau kita lihat di sertifikatnya,
yang dibeli sertifikat itu hanya sesuai bangunan rukonya memang. Yang di halaman lebar luas ini memang difungsikan untuk prasarana parkir gitu. Ini yang kemudian perlu pemahaman kepada para pemilik ruko-ruko yang ada di sana bahwa ini milik bersama. Karena saya melihat kadangkala, seringkali tidak kadangkala, pemilik ruko itu bikin garis-garis gitu. Wah, iki halamanku, iki halamanmu. Kalau beli di toko saya boleh parkir di sini, gitu kan? Kalau tidak beli di toko saya, gitu ya jangan parkir di depan kayak punyanya, gitu ininya. Pemahaman-pemahaman ini perlu banget. Kedua, tentang pengelolaan parkirnya, yang menjadi cukup prihatin seolah-olah gini jadi kayak ada hukum rimba cepet-cepetan jadi pengelola parkir nih oleh kelompok-kelompok masyarakat. Terus begitu wes kadung gitu ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat banyak sekali adanya friksi-friksi, benturan-benturan dari kelompok masyarakat terkait pengelolaan parkir. Jika sejak awal terkomunikasikan dengan pemerintah daerah, hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi penyerahan PSU itu penting banget. Jadi setiap pengembang yang di Kota Malang harus paham, harus mengerti sejak bikin site plan awal sampai membangun dan kemudian menyerahkannya. Tujuannya kepastian hukum kita bisa lakukan, keberlanjutan pemeliharaannya kita bisa jamin, kemudian kelancaran ketertiban pelayanan umum bisa kita wujudkan. Terlebih Bapak Ibu sekalian, PSU atau fasum-fasos ini juga kebutuhan dasar bagi setiap masyarakat, sehingga PSU-PSU yang wujudnya seperti jalan, saluran atau drainase, taman, dan beragam fasum lainnya, ini elemen krusial yang perlu terus kita perhatikan dan perlu dijaga keberlanjutannya agar bisa memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Bahkan Pak Wahyudi, Bu Ira, rekan-rekan, pengembang yang sudah meninggalkan PSU-nya atau perumahannya, di dalam regulasi Permendagri dan Perda yang kita bikin itu kita sebenarnya bisa mengakuisisi gitu, bisa mengambil alih. Tapi ternyata mengambil alihnya itu juga nggak gampang, karena di dalam persyaratan teknis itu ada dokumen-dokumen administratif yang menjadi persyaratan yang kita melacaknya sudah kesulitan karena pengembangnya sudah tidak diketahui keberadaannya. Inilah sekali lagi jika diperkenankan kami mengusulkan ada satu regulasi terkait dengan ketentuan-ketentuan seperti ini supaya progres-progres yang saat ini kita stuck itu bisa kita urai. Dengan adanya PSU yang representatif dan terawat, perlu kita yakini bersama membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, kenyamanan lingkungan, dan pastinya juga daya tarik.